Selamat datang di kursus webpro.com. Pada tutorial kali ini kita akan membahas cara melakukan setting multi-store pada Magento yang akan kita setting pada subdomain. Di sini asumsi saya Anda sudah menginstal Magento pada domain utama Anda. Sebagai contoh, di sini saya menginstal pada domain buat kaospro.com. Pertama kali yang harus Anda siapkan untuk melakukan setting multistore pada Magento, Anda harus siapkan terlebih dahulu subdomain. Anda bisa membuatnya melalui kontrol panel hosting Anda. Login pada kontrol panel hosting, kemudian scroll ke bawah di bagian domain, pilih subdomain. Nah, pada jendela subdomain Anda bisa isikan. Oke, saya buat contoh subdomain baru nantinya dengan nama mainan bayi. Selanjutnya klik tombol create ya, untuk proses pembuatan subdomain baru. Nah, di sini akan muncul pesan pembuatan subdomain berhasil. Selanjutnya adalah Anda harus melakukan minute store ya, pembuatan store di dashboard Magento Anda. Klik pada tombol pada menu sistem, kemudian pilih menu manage store. Pertama kali yang harus Anda buat adalah Anda harus membuat store ya, dengan identitas baru dengan klik tombol create website, kemudian isikan pada name, misalkan toko mainan bayi. Untuk code saya isikan sama dengan name ya. Saya buat seperti ini. Sort order isikan misalkan 1. Kemudian klik tombol save website untuk menyimpan entity dari store Anda. Nah, selanjutnya Anda harus membuat create store ya. Pada bagian website pilih toko mainan bayi ya. Kemudian name saya isikan sama. Kemudian kalau saya ingin berbagi kategori ya, sharing kategori dengan toko online yang sudah saya install pada domain utama ya. Di dalam kasus ini saya menggunakan toko lain sebagai root dari kategori untuk toko online pada domain utama. Kemudian setelah itu saya klik tombol save store untuk menyimpan. Selanjutnya Anda harus membuat store view ya. Nah, pada bagian store pilih toko mainan bayi ya. Selanjutnya bisa Anda kasih nama, misalkan toko mainan bayi English. Pada bagian status harus enable. Selanjutnya klik tombol save store view. Di sort order saya isi kosong biar secara default saja Magento yang mengurutkan ya. Nah, di sini sudah berhasil Anda melakukan manage store ya. Pada bagian website toko mainan bayi yang utamanya, kemudian store name-nya toko mainan bayi, dan store view name-nya toko mainan bayi English. Selanjutnya Anda harus melakukan konfigurasi ya. Pada maksud saya store yang baru ya. Pilih menu sistem, kemudian pilih menu configuration. Nah, pada bagian current configuration scope Anda pilih store Anda yang baru ya. Oke. Perhatikan pada bagian configuration general ada menu web ya. Anda klik. Nah, di sini ada pada jendela utama ya, ada tab unsecure sama secure. Anda harus merubah base URL dengan URL untuk store yang baru Anda buat ya. Uncheck ya, untuk use website Anda isikan
pada base URL-nya mainanbayi.blogspot.com. Di sini juga saya uncheck, saya copy ya. Oke. Kemudian setelah saya ubah, perhatikan di sini untuk bagian base skin URL, base media URL, base JavaScript URL Anda harus ubah dengan domain utama ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya copy ya. Di bagian secure ini juga sama. Ya, perhatikan perbedaannya. Pada base URL Anda isikan URL store baru Anda, sedangkan pada bagian skin, media, dan JavaScript ya, Anda isikan domain utama karena Magento Anda terinstalasi pada domain utama. Untuk bagian baselink URL biarkan ya seperti ini, biarkan default ya. Kemudian selanjutnya Anda klik tombol Save Config. Nah, berikutnya adalah Anda harus misalkan Anda ingin merubah atau membedakan tim yang store baru dengan tim yang lama ya. Langkah berikutnya adalah Anda ubah desain ya dari store baru Anda, setting ya maksud saya. Di bagian desain Anda klik ya tombol Add Design Change ya. Maaf, sebelumnya tadi Anda pilih sistem, kemudian desain, akan keluar jendela ini. Kemudian Anda klik tombol Add Design Change. Nah, secara default Magento pada domain utama menggunakan tim seperti ini ya. Saya akan mencoba merubahnya untuk store yang baru dengan tim yang berbeda ya. Pada bagian New Design Change ya, Anda pilih pada bagian store ya, toko mainan bayi English ya. Selanjutnya Custom Design, Anda pilih tim yang sudah terinstall pada Magento, pada domain utama Anda ya. Pada default ini saya menggunakan tim dengan nama FreePop ya. Nah, saya akan merubahnya untuk store yang baru menggunakan misalkan modern ya. Oke, selanjutnya saya klik tombol save. Nah, di sini akan Anda lihat ya untuk setting timnya. Pada bagian toko mainan bayi ini menggunakan tim modern ya, sedangkan pada main web store di sini menggunakan tim dengan nama FreePop ya. Perhatikan di sini ada pesan yang ditandai dengan blok warna merah ya. Setiap perubahan layout pada Magento selalu akan muncul error maksudnya pesan seperti ini ya, untuk merebuild dari layout yang baru Anda ubah ya, semacam menghapus kaca atau cookies ya, pada link index management. Nah, di sini akan ada bagian status yang berwarna merah ini, bisa Anda pilih, kemudian klik pada tombol submit ya untuk melakukan reindex ulang. Nah, langkah terakhir adalah Anda harus mengcopy file htaccess dan index.php pada domain utama ya ke subdomain. Oke, ini perubahan dari index.php dan htaccess ini bisa Anda copy melalui file manager pada control panel hosting ya.
Anda pilih file htaccess dan index.php. Selanjutnya Anda klik tombol copy untuk mengkopinya, pindahkan ke mainan bayi. Mainan bayi ini adalah folder yang terbentuk pada saat Anda membuat subdomain ya. Nah, folder ketika Anda membuat subdomain itu akan tampil di bagian path public HTML di sini. Perhatikan ada di sini ada mainan bayi ya. Tadi saya sudah mengcopy file index.php dan htaccess. Nah, langkah berikutnya adalah Anda edit pada file index.php ya, pada folder subdomain ya. Klik pada icon edit untuk mengeditnya. Nah, Anda temukan kode di sini ya, di bagian ini. Anda isikan di sini adalah code website ya. Untuk code website itu adalah kode untuk website store baru yang Anda buat pada saat manage store ya. Tadi saya isikan code-nya toko mainan bayi. Nah, di sini Anda ubah dari store ke menjadi website ya. Karena code ini adalah tipe store website ya. Nah, selain itu Anda harus merubah di bagian ini ya. Anda bisa ubah dengan path dari file utama Anda ini ya. Nah, path ini adalah path di mana Anda menginstal Magento ya. Nah, di sini ini adalah path utama Anda menginstal Magento ya. Itu ada di bagian public HTML. Selanjutnya Anda klik tombol save. Nah, proses ini sudah selesai. Anda bisa cek ya store baru yang Anda install pada subdomain. Nah, ini adalah store baru yang Anda setup pada subdomain ya. Anda berbagi kategori tadi di awal dengan domain utama ya. Demikian cara melakukan setting multistore pada subdomain.